Hai, welcome to Ngobong, ngobrol bareng Bareng uang. Uang apa uang sih? Oke, ini merupakan podcast pertama kita. Dimulai dari mikrofon yang apa adanya. Iya. Backgroundnya seadanya, setting tempatnya seadanya, muka kita pun seadanya, Aduh, entar. dan pembahasan yang random. Random bu, random ya, random. Oke, lanjutin. Sebenarnya kita sangat terpaksa membuat podcast ini. Bener banget. Kalau bukan gara-gara tugas, mana mungkin kita mau. Bener-bener malas. Jadi kita ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Pak Ihsan Ya. yang sudah memberikan kita tugas ini. Jadi kita susah bersusah payah. Ya, bener banget. Kalau bukan karena nilai ya Pak, kita tuh males banget sebenarnya loh Pak. Bener-bener males ya. Apalagi ya suara saya tuh lagi serak-seraknya ya, lagi beradaptasi gitu di sini. Lalu disuruh buat podcast. Oh my god. Terima kasih Pak Ihsan, terima Anda kasih sangat sekali. luar biasa. Jangan lupa ya Pak, nilainya yang bagus untuk kemaslahatan kita bersama. Oke. Nah, kita dimulai dari perkenalan dulu. Iya. Silakan perkenalan Mbak Iya. Nisa. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulqamariah. Saya salah satu mahasiswa Universitas Sains Al-Quran tercinta, Prodi Manajemen Informatika ya. Prodi Manajemen Informatika. Saya saya mempunyai hobi membaca, menonton. Halo. Halo, Ya, Bun, halo. halo. Saya mempunyai tokoh yang saya cintai. Kalian tahu Lee Min Ho, pasti tahu dong, Sejuta Umat. Lee Min Ho. Iya, Lee Min Ho. Min Ho. Ya, saya salah satu pencinta itu, Lee Min Ho. Lalu saya mempunyai cita-cita yang sungguh luar biasa. Apa itu? Keliling dunia, tapi ya cita saya itu keliling dunia ya. Cita-cita saya itu keliling dunia, tapi yang kita nggak perlu mengeluarkan uang untuk kita keliling dunia, tapi kita tuh dibayar. Makan gratis, dibayar. Amin ya. Terus ketemu sama apa ya, bintang-bintang internasional kayak BTS, Taylor Swift, Avril Lavigne, siapa lagi ya? Ya, lagi? dan teman-temannya. Oke. Alamatnya mana ini, Oh Mbak? iya, lupa. Saya dari Kebumen, asli Kebumen. Kebumen, guys, Ya, Kebumen. ngapak cuy. Orang ngapak, orang kepenak. Oh iya, benar banget. Iya. Ya, Oke. saya asli Kebumen. Dari Kebumen, terus domisili di mana? Saya di Pondok Pesantren Mahasiswa, Ponpesma. Pasti tahu dong. Ya itulah, yang mbak-mbak cantik ya itu. Mbaknya cantik ya, Iya, guys. cantik-cantik. Di Ponpesma, terus kegiatan sehari-hari di Ponpesma itu ngapain sih? Kalian diam ya. Jadi Diam. di sini ya seperti asrama pada umumnya sih, pondok pada umumnya ya, kita diajarin sopan santun, mengaji, terus sholat jamaah nih. Kalau semisal kalian di Ponpesma, jangan sekali-kali kalian melanggar aturan. Karena apa? Ya. Dengerin. Karena apa? Karena apa ya? Karena kalau semisal di Ponpesma kita melanggar aturan, kita bakalan mana didenda. Wow, denda. Iya, denda. Ya itu Terus. ya kecil sih, cuma 2.000. Kalau semisal kita nggak sholat jamaah, nih 2.000, nggak ngaji 2.000. Kalau semisal kita nggak roan, tau roan nggak? Ya, Ya bersih-bersih gitu, bersih di pondok, kita tuh didenda 5.000. Jadi kalikan aja kalau semisal satu hari kita nggak sholat, semisal nggak sholat jamaah nih ya, nggak sholat jamaah, nggak sholat jamaah 3 kali nih ya, 3 kali dikalikan berapa bulan? Kita 1 semester berapa bulan? 6 bulan ya. 3 kali 6 udah 18, 1 juta berarti 180. Kita udah denda, itu cuma sholat, belum ngaji, belum kalau semisal kita Bersih-bersihnya. lupa bersih-bersih. Sekarang kan mau bulan puasa nih ya. Ya. Kalau sudah bulan puasa itu ya gitu deh, dendanya tuh lebih tinggi. Tapi selain denda, kita juga enak loh di sana, kayak yang betul ya, wifi gratis ya. Wifi gratis. Ya, wifi di sana gratis ya. Terus kita juga ya, kita diajarin sopan santun. Apa itu sopan santun? Kita harus menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua. Kita harus menghargai apa yang kita punya sekarang ini. Oke. Terus kan itu kan banyak dendanya ya. Oh iya. Kan kuliah kita nggak cuma sampai jam 11, nggak cuma sampai jam berapa. Itu gimana pas saat kuliah atau saat kegiatan kampus? Kan kamu kan banyak ikut organisasi juga kan? Nah, itu Iya. gimana itu? Itu Kamu denda gitu apa gimana? ya enggak dong. Enggak.
harus bisa nanggung konsekuensi sih. Terus kita juga harus pintar-pintar loh, kita harus mempunyai teman yang benar-benar itu teman, gak semisal mau nitip absen dong karena sekarang tuh jam kuliah sampai jam berapa gini-gini, oh ya nanti saya absenin gitu sih. Kita harus nitip absen, jadi nanti teman kita yang ngisi. Kalau semisal biasanya kalau kita kuliah itu ditulisnya kak, ditulis di absennya tuh kak. Itu udah pasti bisa kan? Udah pasti bisa. Jadi nggak denda banyak gitu kan? Ya enggak, tergantung kitanya sih sebenarnya. Oke. Nah, kan ini dari Kebumen kan ya. Iya. Nah, di Kebumen itu kan panas ya, Bener karena banget, daerah pesisir pantai. Nah, terus di sini itu kan dingin. Itu gimana cara beradaptasi di sini? Atau ada hal yang mengesankan gitu nggak saat adaptasi, kayak misalnya kayak yang membeku gitu, nggak bisa tidur semalam gitu. Iya. Oh ada ini ya kan, saya kan dari apa ya, Kebumen kan terkenalnya kan panas, pantainya banyak, pesisir pantainya udah ya panas banget lah, kalian tahu. Kita langsung ya apa bahasa saya sendiri ya, langsung tiba-tiba kita tuh langsung kayak deg gitu loh. Kita ke Wonosobo dingin dong ya, bener-bener di situ bener dingin banget. Pertama kali ke kamar mandi nih ya, kamar mandi terus apa sih namanya kalau kamar mandi megang airnya. Itu kayak serasa lagi keluar dari kulkas, kita pegang buat mandi, gimana coba rasanya, langsung oh my god ya bener banget, langsung kita tiba-tiba tuh masuk angin, bener-bener itu masuk angin. Jadi itu masuk angin gitu langsung. Iya bener, itu saya kesana tuh langsung masuk angin, bener-bener masuk angin gitu. Terus ini saya tuh belum yang namanya berhenti apa ya, flu. Saya tuh dalam 1 bulan itu, jangka 1 bulan itu saya flu terus tiap hari. Iya bener-bener kayak wow, saya kadang pikiran mantap, saya corona apa ya kan. Oh ya Allah, ini bener-bener oh my god, ini tuh bener perlu diperiksa. Tapi ternyata emang mungkin lagi adaptasi ya. Adaptasi. Terus juga pernah kalau malam nih ya, kalau malam tuh susah banget, jadi lubang hidung tuh dua-duanya bener-bener mampet loh, bener-bener mampet, gak bisa. Gimana itu? Pakai mulut. Itu bener, ya Allah ini susah banget. Intinya enak banget. Kalau buat kalian yang belum pernah ke Wonosobo, tidur di Wonosobo, kesini. Lanjut. Rekomendasi banget ya. Bener-bener wow. Terus ya kalau misal kita kan kayak tropis ya panas ya, kesini tuh kulitnya tuh bener-bener kayak kulitnya tuh nyoplok nggak sih ya, kering ya, kulitnya tuh bener-bener kering, kayak bersisik nggak sih, bersisik kayak kita padahal mandi ya sekali 1 hari 2 kali ya, bukan sekali 2 hari bukan sehari 2 kali ya, sehari 2 kali itu mandi kan, tapi tetap aja kulitnya tuh bersisik, bener-bener kering banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak sih, berkat Vaseline ya kalian iklan. Oh enggak kok, berkat ya Hembody, kalian jangan lupa Hembody. Nah kalau misal kesini ya itu Siapin banyak moisturizer. oh iya bener. Moisturizer. Terus ini kan di Wonosobo itu kan banyak makanan khas gitu ya. Aku tuh inget banget kemarin pas lagi kelas itu. Pas lagi kelas itu ya, terus kita tuh disuruh maju satu-satu, terus disuruh deskripsiin tempe kemul lah. Dia tuh di sebelah saya, tempe kemul tuh apa? Oke, tapi siangnya langsung diajakin makan tempe kemul kan. Iya, alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Dia. Ya, saya benar-benar nggak tahu namanya tuh tempe kemul. Tempe kemul itu apa katanya Mbak Dia tuh, tempe kemul itu loh, tempe yang apa ya, kalau kemul itu kan selimut. Ya berarti tempenya itu diselimuti. Iya, gitu. diselimuti. Pertama kali saya lihat, mana sih namanya tempe kemul, set. Ya, kalau dalam hati ya, tempe kok pelit banget ya dia sih. Saya mikirnya apa gitu. Kayak iki wong ke gimana ya, pakai bahasa saya ya. Iya. Iki wong ke niat dodolan tempe ora sih, masa tempenya sejual gandumnya kayaknya jadi niat apa ya, mau niat menjual tempe apa jual tepung sih. Bener. Itu pertama kali yang sedih pikiran saya. Ternyata pas saya tanya oh ternyata emang ini ciri khas Wonosobo. Oh ya enak sih tempenya, kriuk. Di Kebumen itu tempenya besar. Tempenya tuh besar. Jadi kalau di Kebumen tuh tempenya tuh besar-besar, terus kayak kotak-kotak enggak sih? Tahu enggak sih kayak mendoan? Kalau mendoan itu kan belum setengah jadi ya, masih setengah jadi. Kalau misal
kalau tempe goreng itu berarti mendoannya yang jadi. Nah, seperti itu mendoannya yang jadi. Ya gitu kalau di Kebumen. Oke. Terus kenapa milih di Wonosobo? Kenapa milih kuliah di Wonosobo gitu? Kenapa nggak di Kebumen aja atau di Jogja atau di mana gitu kan? Katanya kan Wonosobo dingin gitu ya. Kenapa nggak milih di luar kota aja? Kenapa ya, saya juga bingung. enggak lah, bercanda. Jadi sebenarnya ya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tuh sebenarnya ingin di Jogja loh. Kalian tahu lah ya, Jogja itu kota pelajar, kota yang kaya akan para apa ya, kayak akan ilmunya ya. Kampus-kampus terbesar pasti di Jogja dong. UGM, UNY, UPN. Iya kan, itu kan pasti di Semarang semua kan. Jadi saya pengen kesini. Terus saya tuh daftar SBMPTN, tahu kan SBMPTN. Ya saya daftar di sana. Ternyata ya ditolak. Sakit banget ya, karena saya tipe-tipe orang yang kalau misal udah ditolak ya udah saya nggak mau ke situ lagi. Karena buat apa? Hello, kita mantap kita udah mantap. Aduh, makanya itu karena saya udah ditolak dan saya tipe orang yang nggak mau kembali lagi. Saya milih ya udah deh, saya pilih yang tenang, saya pilih yang jauh dari keramaian, yang membuat apa ya, yang sejuk-sejuk itu. Terus Wonosobo kayaknya enak deh, ya udah saya ke Wonosobo. Gini kan milihnya itu kan yang jauh dari keramaian, terus tenang, terus sejuk. Kenapa nggak di pelosok aja gitu, kayak di Kalimantan gitu kan, pelosok banyak pohonnya gitu kan pasti sejuk. Aduh, bener sih, Kenapa bener. milihnya di Tapi Wonosobo? kalau gini ya, kalau Wonosobo saya tuh emang, kalau dulu kan saya pertama kali ke Wonosobo itu baru sekarang loh. Sebelumnya baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Benar-benar Wonosobo, menurut saya Wonosobo kan udah pelosok. Aduh maaf ya. Saya pertama itu berpikir serang guys, netizen Wonosobo yuk serang. Aduh maaf, itu kan pertama kali. Kalau saya kan belum tahu apa-apa sih kalau di sini. Kalau misalnya di Kalimantan kan jauh ya. Kita harus membutuhkan ongkos. Kita harus naik pesawat dulu kan. Pesawat satu pesawat itu juga berapa? 2.500.000. Mending ke Wonosobo aja kan. Dari Kebumen sini tuh 45.000, jadi kan murah guys. Oke. Terus gini kan, stigma di masyarakat itu masih kebanyakan di masyarakat, apalagi di desa gitu ya, itu kan masih beranggapan ngapain sih kuliah tinggi-tinggi gitu kalau nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, apalagi kita kan wanita gitu. Ya. Nah itu terus kenapa kamu lebih milih kuliah? Kenapa enggak ya langsung nikah aja gitu, apa gimana gitu? Terus seberapa pentingnya kuliah untuk kamu? Ya, menurut saya kuliah itu penting banget ya, karena yang pertama kita tuh sebagai wanita itu kan Madrasatul Ula sebagai pembelajaran pertama di keluarga kita, di besok anak turun kita gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai ibu itu harus memberikan pembelajaran pertama lah. Dari itu saya berpikir, berarti wanita itu harus sekolah, karena mereka tuh tugasnya tuh mencerdaskan anak-anak bangsa. Makanya ya udah, berarti itu saya harus sekolah. Yang kedua nih, ini yang pertama ya tadi, yang kedua kalau menurut saya tuh kuliah itu kayak buat apa sih? Kalau kita juga endingnya jadi ibu rumah tangga, endingnya kamu juga di dapur kok, cuma masak-masak, cuma ngapain, kamu harus melayani suami kamu bla 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 gitu. Ya itu emang benar, kita kodratnya wanita ya, kita emang di dapur, kita masak, kita harus kayak apa sih ya, kita sebagai wanita emang kodratnya seperti itu. Tapi saya berpikir ya jangan sampai terjadi ya, jangan sampai enggak. Kalau misal kita terlalu tergantung sama laki-laki, suami, kalau misal ada kejadian yang tidak kita inginkan, kayak misal perceraian atau apa, kita soal misal kita nggak mempunyai skill, nggak mempunyai apa-apa, kita cuma bergantung, kita mau makan apa, kita harus bisa berpikir ke depan dong, kita mau makan apa, kita mau seperti apa besok. Kalau misal kita udah mempunyai skill, kita kan nggak ketergantungan gitu. Kita kalau misal kita emang benar-benar itu terjadi, ya kita bisa memulai kehidupan yang baru gitu. Nah terus kan di zaman sekarang kan ya, masih banyak tuh yang nikah muda lah, yang bahkan seumuran kita juga udah banyak yang gendong anak, atau bahkan ada yang udah cerai gitu. Nah itu bagaimana tanggapan kamu tentang itu? Kalau menurut saya sih,
kalau misal ketika kita punya pendidikan tinggi, kita tuh nggak bakalan ada yang berpikir mau nikah muda. Karena apa, kita tuh lebih kita mau cari jati diri dulu aja deh. Aku mau pengen jadi apa, aku cita-citanya apa sih, aku mau memperoleh apa untuk kehidupanku nanti, masih gitu kan. Kita nggak mikirin ke mau nikah, kayaknya nikah penak deh kan. Aduh maaf ya, karena nikah enak deh, kita nggak mikirin apa ya, harus ngerjain tugas kayak gini ngerjain tugas, nggak deadline, nggak ada tuh yang namanya dimarahin dosen, nggak ada tuh yang namanya apa ya, kita harus terkekang gara-gara menaati peraturan kampus atau gimana. Tapi kan ya kita tahu bahwa pendidikan itu penting, makanya kita sekolah. Kita nggak bakalan mikir yang namanya nikah. Kita tuh masih takut nikah tuh nanti kayak gini, bener. Gini nanti. Ya kita aja yang masih sekolah keperluannya aja banyak, apalagi yang udah nikah gitu kan. Iya benar kayak gitu. Untuk ya itu yang membuat saya lah, yaudah deh, aku nggak mau yang namanya nikah muda. Atau kata penelitian ya, pernah ya, kemarin udah lama banget sih searching kan, kalau misal hasil bukan gimana ya ngomongnya, kalau nikah muda itu pas misal nih ya, kita hamil Ya, anaknya itu apa ya, kurang cerdas, diakibatkan karena kandungan kita itu belum stabil, belum kuat. Itu yang membuat anak kita itu tidak begitu cerdas. Itu walaupun sang ibu itu memiliki kecerdasan yang tinggi gitu. Iya, pada umumnya ya, penelitian pada umumnya ya, gitu ya. Kalau misal percuma apa ya, sih, kalau misal pernikahan dini itu kadang memunculkan banyaknya perceraian di Indonesia. Coba udah berapa perceraian di Indonesia? Artis-artis udah banyak tuh, beneran sebel banget ya. Ya gitu ya, banyak banget. Itu salah satunya tuh apa coba? Ya mungkin karena umurnya yang masih muda, terus egonya yang masih tinggi. Iya benar. Yang pertama kan ya, kalau wanita nih ya, kalau wanita emang dewasa itu tidak menentukan umurnya berapa. Apakah kita apa ya, sudah umur kita udah dewasa atau belum menentukan kedewasaan kita, itu enggak. Kalau cowok itu lebih cenderung ke umur. Kalau misal mereka berumur 21 tahun atau sampai 25 tahun, mereka tuh masih cenderung apa ya, nggak bisa ngontrol emosi loh, ego masih tinggi. Ya, jadi itu yang membuat perceraian di Indonesia tuh tinggi. Bener banget. Kayak laki-laki itu kan kayak ya lebih mentingin ego, terus kayak kalau emosi ya udah kayak mikirnya tuh cuma satu kali ya, gitu, jangka pendek, nggak bisa panjang. Ya benar. Kadang gitu, kebanyakan gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan perceraian. Benar. Nah gini nih, kan kita itu kan anak kuliahan lah. Kalau anak kuliahan itu kan ujung-ujungnya jadi wanita karir ya, kita berharapnya kan jadi wanita karir. Sedangkan stigma di masyarakat itu kayak yang wanita karir tuh kayak menelantarkan anak gitu, kayak yang nitipin anak ditinggal kerja dan sebagainya gitu. Itu apa tanggapan kamu tentang itu dan bagaimana lah? Pasti mbaknya tuh sering nonton FTV ya. Ayo ngaku. Ya. Kalau karena hal tersebut ya, saya berpikir saya harus bisa nih merubah pola pikir masyarakat, memandang wanita karir pasti menelantarkan anak nih, wanita karir pasti sering nitipin anak nih, wanita karir pasti apa ya, enggak peduli sama keluarganya nih. Padahal enggak, saya ingin merubah stigma tersebut. Saya ingin ya namanya wanita karir ya mereka ya harus mengemban tanggung jawabnya. Mereka harus apa ya, mereka sudah tahu tanggung jawabnya seperti apa di keluarga, mereka harus bisa mengayomi keluarganya. Ya mereka harus lakukan itu. Saya pingin ini, saya ya bekerja, saya pengurusi anak, saya mengurusi semua rumah tangga. Intinya saya ya sebagai apa ya, Wonder Woman ya. Ya saya pengen jadi Wonder Woman ya, wanita multitasking. Doakan ya. Amin. Saya pengen merubah pola pikir masyarakat bahwa tidak semua wanita karir itu seperti itu. Tidak semua wanita karir itu melupakan tanggung jawabnya. Tidak semua wanita karir itu acuh terhadap anak.
padahal justru ya malah wanita karir itu yang mengayomi anaknya, mereka yang merangkul, ini loh nak, misalnya bu ini ada PR ini loh nak, oh ini tuh gini gini gini, karena kita udah sekolah pasti kita tahu dong, oh ini, oh ya gini nah, bla 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 bla. Jadi saya pingin anak saya besok nanti mereka tahu karena saya, bukan karena sekolah. Jadi ketika mereka sudah terjun ke sekolah, mereka cuma melanjutkan dari apa yang udah saya kasihkan ke anak saya nanti. Amin ya Allah. Amin. Oke. Gitu sih. Jadi kesimpulan dari podcast ini adalah kuliah itu penting. Ya, apalagi kalau kuliahnya sambil ngaji. Nah, gitu tuh. Jadi wanita itu jangan yang ya dengan ilmu yang seadanya, jangan langsung asal pengen nikah. Nikah itu nggak enak guys, nggak enak. Saya belum nikah tapi nikah itu nggak enak. Besok aja kalau misal kita emang udah siap gitu. Kan ada kan syarat nikah tuh, yang pertama mampu, finansial juga, mentalnya juga kan, terus apalagi ya semuanya kita harus mampu, semuanya lahir dan batin. Jadi ya nikah itu ya emang ya nikah nikah ya nikah kayak lo sing ceramai Pak Arifin kayak ya nikah ya mah ya, tapi kayak nek gue seumuran dewek kayak belum pantas. Nah nikah itu ya seperti itu, yang seperti Mbak Widi tadi katakan. Apa nggak kedengaran ya, bisik-bisik sih, maaf ya, ini podcast emang amburadul. maaf ya seperti itu. Apa tadi? Nikah itu ya bagus kalau emang ya udah sih ya udah siap seluruhnya, emang bagus. Tapi untuk umuran seperti kita tuh jangan dulu lah, kita tuh masih banyak mimpi yang harus kita kejar, masih banyak harapan yang harus kita kita peroleh, banyak banyak seseorang yang akan kita bahagiakan gitu. Aduh bener banget. Jadi pendidikan itu penting ya guys, apalagi yang kuliah plus ngaji. Jadi ke Unsik aja. Yang jauh-jauh bisa tuh ke Ponpesma. Nggak nyesel tau di sini. Saya juga. Ponpesma itu nggak angker guys. Kemarin ada yang bilang tuh, ih ke Ponpesma ya angker guys. Ponpesma tahu nggak sih? Kan ada berapa tingkat ya Mbak? Tiga tingkat apa 4 tingkat sih? Oh ada yang 4 sih. Oh 4 tingkat. Nah itu jadi tuh kayak dari luar tuh kayak kelihatan serem banget. Emang pertama kali saya lihat Ponpesma ya, tahu nggak sih, itu kampus kok di tengah hutan. Maafkan aku, itu benar-benar tengah hutan guys. Di rumah saya tuh, kalau di kota saya kampus itu ya pasti di pusat kota, nggak ada yang namanya, kalau di sini kan pasti ada bukit-bukit tuh ya. Oh ternyata saya salah, di balik gunung ternyata ada sebuah kota yang menurut saya kota di sini tuh benar-benar asri ya, pertamanya asri, terus orangnya tuh ramah senyum. Kalau misal pernah nih ya, saya tuh pertama kali kesini pasti kesasar dong ya. Kesasar guys. Iya kesasar pertama kali kesini. Sampai mana tuh? Lampu merah yang di mana ya? Mana sih yang lampu merah di Plaza? Plaza itu kan. Kamu di aja di lampu merah yang mana? Iya nggak tahu ya. Terus ada Mbak. Lampu merah kan ada 2. Terus ada Mbak tiba-tiba lewat. Mbak mau kemana? Dia tanya ya. Mbak mau kemana? Mau ke lampu merah tapi yang sebelahnya ada bengkelnya. Saya nggak lihat. Masalahnya lampu merah banyak banget gitu kan. Oh ya udah di sini aja Mbak. Terus diantarin dia sama Mbak itu. Oh ternyata nggak semua ya orang jahat gitu. Ya enak sih. Enak. Sudah ya. Jadi capek guys. Bener capek ya Allah. Ngomong jadi ternyata sekian capek. Pembahasan dari saya dan saya Nisaul. Kesimpulannya nih ya, jadi itu kita bisa berlatih public speaking, kita bisa berlatih belajar di kamera, dan kita bisa mengambil pelajaran dari Mbak Nisa ya yang baru aja merantau. Nah jadi buat kalian yang belum pernah merantau, gak usah takut nih, Mbak Nisa aja yang kedinginan setiap hari, flu setiap hari sampai sebulan itu aja masih bertahan. Buat kalian semua yang anak rantau, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa siapin tolak angin yang banyak. Bener siapin fresh care, siapin minyak telon gitu. Buat kalian yang belum merantau, jangan takut. Merantau itu enak sih sebenarnya.
enak kok. nggak semenyeramkan itu. Iya. Mbak Nisa aja masih bertahan ya. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, terima kasih kasih. buat semuanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata karena di sini kita memang baru pertama kali membuat podcast. Yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk dibuang aja. See you next time. See you.